Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sharon Patricia, and now you are listening to NRSS Podcast. Nah, sekarang saya ditemani oleh tamu yang sudah kalian tunggu-tunggu nih. Di episode kali ini kita kedatangan 3 orang tamu, yaitu Nela Nevila Widarson, Richard Wilson, dan juga Sania Dian Hapsari. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Pelita Harapan. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita sambut tamu-tamu kita, yaitu Nela, Richard, dan juga Sania. Halo, apa kabar kalian semuanya? Halo, baik. Hai, baik. Oh, baik. Nah, kali ini saya penasaran banget nih sama salah satu film yang cukup terkenal. Film ini tuh udah lama banget diproduksinya, sekitar tahun 1993. Asalnya tuh dari Amerika. Pada tahu nggak sih judulnya apa? Pasti film Groundhog Day ya? Betul banget nih. Jadi, film ini tuh menceritakan tentang ahli meteorologi yang egosentrisnya bernama Phil Connor, lalu terdapat produser acara beritanya bernama Rita, dan kameramennya itu bernama Larry Elliott. Mereka bekerja di salah satu televisi yang bernama WPBH TV 9 di Pittsburgh. Pada suatu saat, mereka ditugaskan untuk pergi ke Punxsutawney, Pennsylvania pada tanggal 1 Februari untuk meliputi perayaan Groundhog Day yang jatuh pada tanggal 2 Februari. Phil tidak terlalu menyukai tugas yang diberikan, sehingga membuat dia itu malas memberitakan perayaan tersebut. Kemudian Phil meminta timnya untuk pulang kembali ke Pittsburgh. Tetapi terdapat badai salju yang menutupi jalur perjalanannya, yang membuat mereka harus kembali ke Punxsutawney dan menginap 1 malam lagi. Keesokannya, Phil terbangun dan mendapati bahwa dia mengulang kembali tanggal 2 Februari. Dia merasakan kejadian hal yang sama seperti hari sebelumnya. Hanya Phil yang menyadari bahwa adanya pengulangan waktu. Ia terlihat bingung, namun ia mencoba untuk mengambil keuntungan dari peristiwa yang dia alaminya dengan melakukan hal-hal yang tidak biasa, seperti menggoda para wanita, mencuri uang, mengemudi dengan ugal-ugalan, dan masuknya ke dalam penjara. Tetapi ada satu kejadian yang selalu gagal dia lakukan, yaitu dalam mendekati satu wanita yang ia sukai, yaitu Rita. Pada akhirnya, Phil ini menjadi putus asa dan mencoba berbagai cara dan lebih radikal untuk mengakhiri siklus waktu ini. Dengan cara dia memberitakan laporan konyol dan menghina perayaan tersebut, mencaci maki para penduduk kota, dan lainnya. Setelah dia dikejar polisi, hingga dia memutuskan untuk terjun ke sebuah lubang tambang dengan mobilnya, cara tersebut Phil lakukan untuk mencoba membunuh dirinya sendiri. Kendati demikian, Phil terbangun dan melihat tak ada yang berubah. Upaya-upaya bunuh diri selanjutnya yang dia lakukan tidak menghasilkan hasil apapun. Karena dia terus mendapati dirinya terbangun pada pukul 6 pagi, pada tanggal 2 Februari dengan jam radio di atas meja nakasnya yang memainkan lagu I Got You Babe yang dinyanyikan oleh Sonny and Cher. Ketika Phil menceritakan hal ini kepada Rita, dia menyarankan Phil untuk menggunakan kesempatan ini untuk membenahi dirinya. Tergerak, Phil berusaha untuk mengetahui lebih banyak mengenai Rita, memperluas pengetahuan akan Rita dan kota itu setiap hari. Dia mulai menggunakan pengalamannya yang sekarang sudah luas tentang hari itu. Untuk menolong sebanyak mungkin orang yang ada di kota itu, dia menggunakan waktunya untuk belajar di antaranya, memainkan piano, memahat es, dan berbicara bahasa Italia dan juga bahasa Perancis. Akhirnya, Phil berteman dengan hampir semua orang yang ia temui sepanjang hari itu, menggunakan pengalamannya untuk menyelamatkan nyawa orang lain, menolong penduduk kota, dan menjadi lebih dekat dengan Rita. Dia membawakan laporan mengenai festival Groundhog Day dengan sangat mengesankan, sehingga semua stasiun televisi yang lainnya mengalihkan mikrofon mereka kepada Phil. Setelah itu semua terjadi, pada keesokan paginya, Phil terbangun mendapati siklus waktu yang telah terputus. Hari itu, tanggal 3 Februari,
dan Rita masih ada bersamanya. Setiap keluar dari penginapan, Phil berkata ingin tinggal di Punxsutawney bersama Rita. Oh, begitu. Menarik sekali ya. Betul, dari cerita film ini seperti ada kemiripan dengan pemikiran filsuf-filsuf terdahulu. Kira-kira ada keterkaitannya nggak ya antara film Groundhog Day dengan pemikiran filsuf Barat? Lalu apakah mungkin kehidupan itu dapat terjadi berulang kali? Semuanya yang ada di dunia ini itu tidak mungkin sama kehidupannya berulang kali. Misalnya, seperti di detik pertama lalu ke detik berikutnya, pasti akan berbeda. Sama seperti yang Herakleitos pernah sebutkan bahwa everything is in flux, yang berarti bahwa segala sesuatu itu mengalir. Beliau mengutarakan pemikirannya melalui sungai sebagai perumpamaan, jika air sudah dimasukkan pertama kali, pasti yang selanjutnya akan berbeda. Bisa itu dari komposisi airnya, atau bentuknya, dan lain sebagainya. Sementara di film Groundhog Day ini, Phil yang merupakan pemeran utamanya mendapatkan kesempatan untuk bisa mengulangi hal yang sama berulang kali. Di film ini memang Phil terlihat tidak menikmati kehidupannya, hingga akhirnya dia memperbaiki dirinya dengan kebiasaan yang tidak biasa dia lakukan. Intinya, hidup itu tidak seperti yang ada di film Groundhog Day. Yang bisa diambil dari film itu adalah kita harus menikmati hidup dan tentunya hidup akan selalu berubah. Saya setuju banget nih sama Sania. Berarti memang ada keterkaitannya ya dengan pandangan Herakleitos. Kalau dari pandangan Parmenides, kira-kira ada keterkaitannya nggak ya? Pasti ada sih. Jadi kalau menurut ajaran dari Parmenides ini, yang mana beliau percaya bahwa seluruh pergerakan, pertumbuhan, kelahiran, dan bahkan kematian hanyalah ilusi semata. Jadi jika kita kaitkan dengan film Groundhog Day, yang mana seperti yang sudah dijelaskan bahwa isi dari cerita tersebut adalah sama dan berulang-ulang, di mana tokoh utamanya yaitu Phil Connor, yang selalu berputar-putar di waktu yang sama, yaitu 2 Februari. Hari-hari dalam film tersebut selalu terulang, dan di jam 6 pagi, alarm dan radionya pun selalu mengeluarkan suara yang sama. Di mana hal ini sama dengan ajaran Parmenides, yaitu Phil hidup di dalam ilusi. Jadi dalam filmnya, ia sudah berusaha berkali-kali untuk mencoba membunuh diri. Namun hal tersebut nihil, karena saat ia melakukan hal-hal gila seperti terjun bebas dari mobil yang terbakar, lalu ia juga menyengat dirinya dengan listrik di bathtub, ia selalu terbangun di keesokan harinya di jam yang sama, yaitu jam 6 pagi. Lalu ia juga pergerakan yang ia lakukan oleh orang-orang juga ia sudah pahami. Hal ini dikarenakan ia sudah mengetahui kapan-kapan saja orang akan terjatuh dari pohon, ada pelayan restoran yang menjatuhkan piring, dan juga sebuah mobil yang tiba-tiba mengalami ban kempes. Phil mencoba untuk mengubah alur cerita di hari tersebut, namun keesokan harinya semua hal akan kembali seperti yang awal, yang mana sama dengan ajaran Parmenides, yaitu paradoks atau berlawanan dengan yang tampak. Ia mencoba untuk mengetahui kehidupan sang produser, yaitu Rita. Sempat sehari ia membuat Rita percaya tentang hal yang terjadi kepadanya. Namun keesokan harinya tidak ada yang berubah. Semuanya tetap sama seperti semula, di mana pada akhir film diceritakan kalau Phil sudah sangat berubah, di mana yang awalnya ia adalah sosok yang menganggap dirinya paling benar dan pembawa berita weather yang paling baik, menjadi orang yang normal, di mana ia membantu orang-orang yang kesusahan. Ia juga sempat menolong kakek tua yang ingin meninggal, namun hal tersebut tidak dapat ia lakukan karena kakek tersebut meninggal pada akhirnya. Jadi yang dapat ia lakukan hanyalah membuat kakek tersebut bahagia di hari akhirnya dengan memberinya makanan. Iya, betul banget. Film Groundhog Day ini dapat dibilang bahwa kehidupan di situ tidak mungkin terjadi alias hanya ilusi saja. Karena hal yang kita rasakan belum tentu benar. Bagaimana keterkaitan dengan pandangan Plato? Oke, baik. Kalau dari pandangan Plato nih,
perlu kita ketahui nih bahwa tokoh Plato ini adalah seorang murid dari Socrates. Dikarenakan Socrates mengajarkan kepada Plato tentang suatu keadilan. Jadi bisa kita simpulkan, pandangan Plato ini adalah tentang keadilan. Keadilan dapat dibedakan berdasarkan pandangan-pandangan orang lain. Setiap orang itu pasti memiliki keadilannya sendiri. Contohnya di kehidupan nyata, memiliki dua perbuatan yang sangat umum kita ketahui, yaitu perbuatan baik dan perbuatan buruk. Perbuatan baik itu diberikan kepada keluarga, teman, atau orang-orang tersayang di sekitar kita. Sedangkan perbuatan buruknya itu diberikan kepada musuh atau orang yang mungkin membuat kita tidak senang atau kecewa. Nah, menurut Plato, keadilan itu ada dua bentuk. Ada yang individu dan kelompok. Dua bentuk inilah digabung menjadi satu dan dinamai dengan Siti. Dari kedua bentuk ini menyatakan bahwa suatu keadilan itu lahir dari dalam partisipan itu sendiri. Tetapi karena tiap orang memiliki keadilannya masing-masing, maka hanya dapat dibedakan keadilannya saja. Keadilan memiliki tiga tipe, yaitu businessman, soldiers, dan political leader. Dari ketiga tipe tersebut, memiliki sifat dan tingkat yang berbeda-beda. Dapat kita lihat dari film Groundhog Day, bahwa film setuju dengan perkataan Rita, yang dimana Rita memberitahu kepada Phil untuk mengambil kesempatan dari masalah ini, untuk memperbaiki dirinya dengan memperbanyak belajar dari hal-hal yang belum diketahuinya. Phil melakukan itu karena Phil sedang berusaha agar siklus waktunya terputus. Dan dari yang Phil lakukan dengan cara berbuat baik terus-menerus kepada orang lain, sehingga Phil berhasil memberhentikan siklus waktunya. Intinya, setiap orang memiliki keadilan yang berbeda-beda, tergantung dari pemikiran dan perbuatannya. Setiap pemikiran orang tidak ada yang sama, dan kesadaran orang pun juga tidak ada yang sama. Gitu. Nah, jadi untuk kesimpulan yang saya dapatkan dari semua diskusi ini, yaitu kita sebagai manusia harus lebih mengapresiasi hidup dan jangan menyia-nyiakan waktu gitu saja. Karena mengulang waktu adalah hal yang mustahil untuk dilakukan. Di sini kita dapat lihat dari pengalaman Phil bahwa kita perlu belajar dari kesalahan sebelumnya agar mempunyai kehidupan yang lebih baik. Kalau begitu, podcast ini sudah selesai. Terima kasih untuk Nella, Richard, dan juga Sania yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri podcast ini. Saya pamit undur diri. Sekian dari saya. Maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan podcast NRSS.